Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan hari ini, mohon maaf ada sedikit keterlambatan untuk live kita. Kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk kuartal ketiga tahun 2023 ini. Nah, eh, temanya adalah Unlocking Q3 Sectorial Opportunities bersama wisata saham. Nah, ini menarik nih. Apakah pergerakan dari kuartal ketiga kita ini akan tetap berada sideways di bawah 7.000 gitu? Karena kalau kita lihat sedikit update ya untuk pergerakan pasar saham kita secara domestik, IHSG kita berhasil ditutup menguat tipis ya di level 6915 dan sayangnya ada net foreign sale dari emiten-emiten perbankan tentunya sebesar 1,26 triliun rupiah ya di all market. Otomatis ini kalau kita lihat memang lebih banyak emiten-emiten kayak BBRI, BBCA, dan BBNI yang kemudian dilepaskan oleh para pelaku pasar gitu ya, oleh para investor. Nah, menariknya yang perlu kita perhatikan apakah tren ini akan tetap berlanjut sampai akhir kuartal ketiga. Karena kalau kita lihat memang untuk sentimen domestik dari dalam negeri sendiri ya kita memahami bahwa ada sentimen terkait dengan neraca dagang yang memang bertumbuh tapi tumbuhnya melambat. Tumbuhnya sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat, itu lebih rendah daripada kuartal sebelumnya di kisaran 2,3 ya kalau nggak salah ya, miliar dolar Amerika Serikat gitu. Jauh di bawah konsensus. Konsensus bilangnya mungkin akan ada di kisaran 2,7 gitu ya. Yang jelas kita lihat ternyata hasilnya jauh di bawah konsensus. Kalau kita lihat datanya, ekspornya itu menurun ya, minus 18%. Di kuartal sebelumnya kita lihat, di bulan sebelumnya ya kita lihat pertumbuhannya untuk ekspor di Indonesia sendiri itu adalah minus 21%. Nah, kalau kita lihat dari sisi importnya ini juga melemah gitu ya, melemah, minusnya kurang lebih 8%. Nah, ini yang menjadi menarik dan perlu diperhatikan oleh para contohers. Kalau memang trennya akan berlanjut seperti ini, suatu hari neraca dagang kita bisa minus gitu ya. Kalau neraca dagang kita minus, otomatis rupiah kita akan semakin melemah gitu ya. Karena tentunya kalau neraca dagang itu minus, artinya nilai impornya akan jauh lebih besar daripada ekspor. Ketika kita import lebih banyak daripada ekspor, artinya kita akan lebih banyak menukarkan rupiah ke dalam mata uang dolar atau ke denominasi mata uang asing lainnya gitu ya. Dan kalau rupiah kita melemah, tentunya ada banyak sekali atau ada beberapa sektor-sektor yang juga berpengaruh gitu tentunya, terutama pada sektor-sektor yang emitennya ini banyak sekali terpapar dengan utang dolar gitu ya. Jadi bisa dibilang jadinya perusahaannya itu rugi kurs lah ya. Kalau udah rugi kurs ya otomatis bottom line dari company-nya ini bisa juga terkoreksi ya, yang dari labanya tumbuh melambat akhirnya juga bisa minus. Tapi semoga itu tidak terjadi ya, karena kita juga masih menunggu banyak sekali sentimen-sentimen positif lainnya. Nah, untuk itu dari sisi sektoral, hari ini kita akan membahas dengan Rahel ya dari Wisata Saham. Ini udah ada belum ya Rahelnya? Kalau sudah ada, saya langsung invite aja ya IG-nya Wisata Saham. Oke, sudah ada invite, sisa di approve aja dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Moga-moga juga cuan troopers portofolionya ijo-ijo. Halo, malam Rahel, Halo, kabar sehat? sehat dong. Gila, udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya, udah lama banget ini. Iya, 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 iya. Happy banget nih bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng Wisata Saham. Thank you Iya, udah terima invitation kita buat ngobrol-ngobrol tentang tema kita malam sama-sama. hari ini. Hmm. Kita mau berwisata sektoral di kuartal ketiga. Tolong dipandu sama Rahel supaya nggak tersesat gitu. Wisatanya masuk hutan, terus tersesat, terus metong. Amit, 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 amit ya. Oke, oke. Rahel, Ya, ngomong-ngomong apa kabar nih Rahel? Lama kita nggak ngobrol-ngobrol nih. baik, baik kok, masih Mm-mm. masih sama, masih kayak gitu-gitu aja. Uh-uh. Tapi
Iya, iya. Ya, kabar kabar bagusnya eh, nggak ada yang buruk gitu. Maksudnya tuh Mm-mm. kalau untuk perdagangan aku sih baik-baik aja. Nah, itu dia yang mau aku tanyain gitu ya. Iya, Apapun kondisi market yang berjalan, yang penting portonya baik-baik aja ya. iya harus. Dibawa yang tadinya portonya merah, dibawa berwisata ke zona hijau. Iya. Iya, karena apa Tolong ya kok dong ya? ini, tolong dong. Aku tuh Gimana gimana? milih milih kata wisata itu memang tujuan aku tuh pengennya orang yang ikut sama aku itu mereka tuh dagangnya nggak pakai ketakutan, ya udah mereka Iya, betul. apa santai aja ikutnya karena memang kan aku alirannya tuh swing gitu. Jadi Mm-mm. nggak yang apa gegap gempita pindah sana pindah sini kayak gitu enggak kayak gitu. Jadi aku pengennya mereka Oh, yang ikut sama aku ya ya udah mereka tahu harus belinya di mana, terus resikonya seberapa, itu tuh mereka udah aku kasih tahu dari awal. Jadi jangan sampai pas uh, apa namanya yang terburuk itu kejadian mereka masih kayak begitu enggak mau aku kayak gitu. iya, iya, Gitu. itu udah telat ya. Kalau kalau Ya udah kondisinya kayak telat. gitu tuh udah telat Iya. gitu. Artinya Karena karena udah kena apa tuh namanya kena dampak ya, efek market ya, iya, latahnya pasar. karena aku tuh dari awal tuh bilang, Cece boleh beli di sini, tapi kita masih punya resiko sekitar 2%. Kalau seandainya Heeh. mau mengecilkan resiko, berarti MM-nya itu dibagi tiga bagian, mendekati harga stop loss. Jadi pas kena stop lossnya mereka nggak benar-benar minus 2% tuh enggak gitu kok. Terus Heeh. juga tahu dari awal, oh aku akan kena resiko segini. Berarti misalkan masuk 100 juta, berarti resiko aku masih ada 2 juta gitu. Oh, oke, oke, oke. Tapi kecil banget dong kalau misalnya risiko yang harus diantisipasi hanya 2% gitu ya, mengingat kondisi market sekarang ini kan sideways cenderung koreksi gitu ya. Ya, ya karena Bisa karena nahan di 2% itu oke banget loh. karena aku tuh bukan trader breakout tuh bukan kok. Jadi memang aku Heeh. beli pada waktu terdiskon Oh, oh, gitu. memang dia lagi Iya, diskon. jadi Jadi eh, dapat potensial upside lebih banyak. iya, karena aku kan juga ngukur ke diri aku sendiri ya, karena begitu aku lempar itu saham ke grup, itu tuh aku juga beli. Jadi kalau seandainya mereka kena Oh, resiko besar, aku juga oh, kena gitu loh. kena, iya. Sama-sama. Heeh. Iya, 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 benar-benar. Dan udah diajarin pakemnya gimana caranya bertransaksi gitu ya, kapan harus Iya, cut loss untuk jaga-jaga sendiri. Kan ini iya. masalahnya kan disclaimer on ya. Jadi keputusan untuk mencet tombolnya itu masing-masing, walaupun udah dikasih Oh tahu 2%. enggak. Oh iya, iya, iya. Heeh. Tapi memang memang mereka itu angkanya dari aku kok, dari aku. Oh, Stop lossnya juga oh, dari oke. aku dan aplikasi apa money manajemennya juga dari aku. Jadi harusnya kalau mereka memakai aplikasi itu average-nya juga akan sama dengan aku gitu. Jadi makanya setiap kali beli aku tanya, sekarang average-nya berapa? Kalau beda aku akan tanya, kenapa average-nya kok beda sama aku kok? Ya kalau Eh, dia bilang, nah yang loh. penting tujuan kita sama, nah itu beda lagi tuh. Iya, 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 bener. Nah, kalau misalnya ada beda, ini yang harus ditanyain gitu ya. Artinya kan bandel nih berarti. Dikasih Iya, tahu apa, tapi malah nggak ikut. iya, gitu. Iya, 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 iya. Tapi ya well, anyway, kurang lebih itu vibe-nya ya yang terjadi belakangan ini kurang lebih ya. Vibe-nya untuk trading di tahun 2023 memang karena marketnya juga ya lagi sideways-sideways-nya. Banyak yang nunggu kapan IHSG kembali lagi ke 7.000. Tapi kapan nih bakal kembali ke 7.000 kalau misalnya bank-banknya ini dilepas sama investor asing gitu. Karena kita lihat Tapi hari ini aja kan ada net foreign sale gede, lumayan gede loh, 1,26 triliun. tapi gimana ya kok ya kalau dibilang mereka itu pada net sell, tapi di data net buy-nya itu memang ada pembelian apa finance finance itu, tapi memang bank-bank kecil sih yang ada infonya. Cuma untuk kayak bank-bank besarnya itu seperti BCA,
BMRI Mm-mm. itu itu dikumpulin Oh, jadi gitu. eh, hari ini kita bisa bilang asing itu melakukan take profit wajar gitu ya. Iya, iya dong. Ya Wajar namanya ya, nggak juga akan dia nggak akan beli terus gitu ya. iya, di mana-mana mah orang udah untung ya TP lah ya. Jangan Iya bengong betul. gitu kan. Oke 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 oke. Baik. Gitu. Jadi kalau Rahel ngelihat nih ya, kita ngomongin dari sudut pandang yang helikopter view dulu deh, sudut sudut Ya, pandang makro gitu. Untuk eh, Q3 2023 ini, sentimen yang dinanti-nanti apakah udah keluar semua nih menurut Rahel? Atau sebenarnya ada lagi yang perlu kita perhatikan? Kan kayak hari ini kan keluar neraca dagang tuh, gitu. mm-mm. Apakah ya sentimen-sentimen kayak gini doang nih yang harus kita tungguin? Atau ada lagi yang lebih harus diantisipasi nih sebenarnya dari sisi Ka- story-nya gitu? Kalau aku kan aku dari awal udah pernah cerita kalau aku itu bukan trader yang by sentiment atau by story kok. Hmm, Jadi memang aku berdasarkan data teknikal atau fundamental. Jadi memang aku tidak mendengarkan berita apapun sekarang ini gitu. Jadi memang transaksi aku berdasarkan teknikal sama fundamental. Jadi sahamnya ya itu-itu aja gitu. Mau ada story apa atau apa selama teknikalnya itu baik ya bagus aku memang nggak pernah ya. dengar berita gitu kok. Sentimen Hmm. aku benar-benar jauh dari kata sentimen dah. Iya, iya. Karena Gitu. memang ngelihatnya dengan indikator yang berbeda gitu Iya, ya. iya betul. Iya, iya, Gitu. Jadi iya, kalau iya, iya. kalau Tapi kan nanti akan terefleksi juga dong ya, kondisi fundamental ini di pergerakan teknikalnya. uh, kalau boleh jujur teknikal itu bergerak duluan sih kok. Oh, Dia daripada sentimennya ya. ya dia selalu bergerak duluan kalau memang apa namanya biasanya ya Mm-mm. pergerakan chart itu begitu dia nyampe di resisten dia akan keluar kabar-kabar jelek segala macam jadi dia memang bergeraknya lebih dulu technical itu leading. Oke, oke, oke. Nah, apakah yang akan terjadi di Q3 ini udah kelihatan semua nih sama Rahel dari sisi teknikal nih dari kemarin-kemarin? Kalau kalau aku untuk IHSG Untuk IHSG sendiri. kalau IHSG aku masih optimis dia masih naik sih kok dari Hmm, gambarnya ya oke. dari gambarnya Oke, gitu. oke, Dari oke, gambarnya oke. aku masih lihat IHSG itu akan terus naik karena apa namanya ada pattern-pattern yang memang aku perhatiin dan patternnya di IHSG itu aku lihat di patternnya itu kenapa aku yakin dia naik ya karena patternnya itu memang pattern bullish gitu makanya aku masih optimis Hmm. dia akan naik gitu. Oh, oke, oke, oke. Ada pattern apa sih nih yang harus diperhatikan sebenarnya, Rahel, kalau dilihat dari sisi teknikal? Boleh nggak Hmm, nih kita di apa namanya dikasih tahu? Jadi belajar technical pattern juga. Ini saya coba bantu dengan buka dari sisi, nah ini dia nih. Dari saya coba bantu buka tampilin gambarnya nih dari laptop saya nanti saya yang balik ini. Nah, ini sambil kalau loading yang ya, Cuan Troopers. Nah, ini lagi. Tuh. Ada, tapi lagi loading nih. Kalau dari patternnya dia itu ada triangle ABCDE. E-nya itu udah Heeh. selesai, E-nya itu udah selesai. Makanya aku bilang dia tinggal nunggu kenaikannya aja karena pattern ABCDE ini adalah pattern untuk bullish-nya. Oh, oke. Ini saya sambil coba cari nih. Oke, oke, oke. Nah, ini sambil sambil nungguin chart, Hmm, sambil nungguin chart kita tetap ngobrol-ngobrol dulu nih, Rael. Ini ya, kan kita ngelihat A, B, C, D, E ini kayak itu ya, kayak Elliott wave ya berarti ya. Ada ya. pattern naik turun gitu Hmm, ya. hmm, hmm. Oh, oke. Ini
berarti kita ada di yang pattern yang mana nih? Yang naik, yang Si- memang koreksi wajar, yang turun? OC Iya, berarti naik. tapi Oke. Koko itu tidak bisa ngelihat pattern itu kecil-kecil gitu nggak bisa, tapi harus dilihatnya itu dari Heeh. jauh. Nah, segitiga itu segitiga besar, mau dia besar mau kecil semuanya itu yang aku lihat dia memang menunjukkan pattern ABCDE untuk bullish gitu. Oke. Oke, ini saya coba buka chartnya juga. Ini iya. Nah, ini untuk chart harian ya. Nah, ini dia akhirnya saya dapat nih chartnya IHSG yang harian. Hmm. Mohon maaf nih, cuan trooper soalnya koneksinya. Nah, kayak gini ya. Ini ya, Ya. kurang lebih IHSG chartnya daily, Mhm. ya chartnya daily dan kemudian nih pergerakannya kayak gini nih terakhir untuk IHSG. Kalau saya sukanya sih pakai indikatornya Bollinger Band nih, jadi kelihatan sedikit lah minimal ada supportnya berapa, resistennya berapa, kurang lebih seperti itu. Kayak mana itu caranya? Nah, beda ya, beda metode. Kalau saya cuman, soalnya saya nggak jago gambar nih Rahel, jadi saya ya udahlah ngeliatin ini aja nih yang atas bawah gitu kan support resisten. Oke, oke, oke. Nah, Nah, selain itu, Rahel, hmm, kalau kita lihat pattern IHSG ini kan, hmm, mungkin kita juga harus melihat dari sisi volume gitu ya. ya. Volume mana ada di IHSG kok? Volume. Oh, nih, kalau saya, loh, nggak kepencet ya di sini ya. Oh, oke. Total nilai transaksinya ya. Hmm. Oh iya, nggak muncul loh di saya loh ini loh. Enggak. Oh, Memang kalau oh, IHSG nggak ada volumenya. ah. Nah, oh, sorry, sorry. Ini dia memang, apa nih namanya, agak error dikit nih, sorry. Tapi, wah, berarti ini saya salah lihat nih. Coba lihat nih ya. Up, volume bersih. Oke, kalau kita lihat ya, oh oke nggak kelihatan. Oke, kita lihat datanya kayak gini aja berarti ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG yang kayak gini nih, Rahel, Hmm. em, apakah ada sektor-sektor tertentu yang harus kita perhatikan gitu lebih detail? Ada dong. Ya, yang menggerakkan karena kan ini kemarin kemarin ini ekornya panjang banget nih, Senin 14 Agustus gitu ya. Sempat ke Hmm. 6834. Eh, 6828 terus tiba-tiba sekarang naik. Tadi sempat sentuh 6929 ya, kalau nggak salah. 6928, 6929. Nah, kalau untuk Heeh. sektoral itu yang aku lihat dia mulai membaik itu ada Mm-mm. di tekno, Mm-mm. terus health sama infrastruktur. Kalau apa Mm-mm. namanya? Kalau bentar apa? Ini apa ya? Baik. Ya, infrastruktur, tech sama finance, finance kok. Finance itu masih Oh, bisa bertahan kok. infrastruktur, tech dan finance ya. Sama health, health. Oke, ini saya juga sambil lihat nih. Infrastruktur, tech, finance, sama health. Ya. Nah, Oh, oke, oke. health healthnya itu yang kalau yang aku lihat itu banyakkan rumah sakit. Hmm, rumah sakit kan, tapi nggak semuanya dong ya bisa jadi stock pick yang baik ya di Q3 ini. Hmm, ini yang aku belum belum berdasarkan laporan keuangan ya kok, tapi berdasarkan teknikalnya aja gitu. Mm-mm, Nah, berdasarkan info juga, nah ya 4 sektor itu infrastruktur, health, tekno. mm-mm. Nah, kalau energi itu eh, energi yang kecil-kecil sih kalau yang dapat info sekarang ini. Oh,
Oke, oke, oke. Ya, Energi yang kecil-kecil kayak lebih ke emiten minyak gitu ya. kayak ini loh kok kayak apa? SGER itu seger itu ya. Seger Heeh, itu segar ada ya. hmm, SGER nih saya juga coba buka sumber global energi. Waduh, ya. ini udah berapa banyak ini candle hijaunya nih? Masih lanjut nggak nih? Nah, Seru juga nih ngeliatnya. seru. Wow, ini saya coba tunjukin ke Cuan Troopers. Volumenya gede pula. Ini ya Cuan Troopers ya. Iya. Wow. Ini kalau udah kayak gini kan ini udah resisten banget nih di sini nih ya. Eh, Masih iya lanjut betul. kah ini? Jeng jeng Mungkin di sini loh. Ini mungkin volumenya hari dia ini gede banget loh. ya betul. Nah, mungkin dia Heeh, akan lebih bagus kalau dia bisa ngambil inducementnya di 145 100 berapa sih ini? heeh. 1050. 10.50. Oh, 10.50 nih. Coba saya gambarin buat Cuan Troopers ya di sini. Nah, kalau Ada kalau itu keambil, nah boleh deh teprok-teprok kok. mantap. Teprok-teprok duit. Iya. Iya, iya loh ini ya. Ini berarti masih ada kurang lebih berapa nih? 55 perak masih bisa nih ada upside. Tapi kalau ini lewat, ini bisa lanjut ya. Iya, gitu. Nih coba saya. Oh, tapi ini bukan all time high-nya gitu ya. Karena SGR Bukan. ini udah pernah dia itu udah pernah kena 1865 nih kalau nggak salah nih. Iya, Sebelumnya ya habis nih kalau saya tarik mundur nih. 1865 tuh. Tertinggi ya betul. 1865 ya, seger ya. Iya. Udah gitu Ini kalau apa? heeh, Kalau emiten itu dia bisa tembusin MA 200 dengan heeh, volume heeh. tinggi, itu tuh nggak main-main naiknya gitu kok. Iya, 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 iya. MA 200 ya, ini saya coba buka ini. Oke, nggak apa-apa ya Rahel, ini saya Tapi sambil bantu Cuan tapi Troopers membayangkan. tapi Iya. ini bukan ini ya. Seger ini udah nggak bisa dimasuk sekarang kecuali kalau dia terkoreksi ya. Kalau dia terkoreksi misalkan dia ada Heeh, retest apa namanya? Ada retest support yang di apa resisten yang dijebol boleh masuk. Tapi kalau sekarang ini ya jangan heeh. Oh, gitu. oh, oke, 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 oke. Jadi kalau kondisinya kayak gini, mending wait and see terlebih dahulu gitu ya. Iya, iya. Tunggu dia waktu waktu dia terkoreksi kok. Heeh. Ini juga soalnya eh ada yang bilang masuk seger sekarang jadi tukang cuci piring katanya. Ya, tadi kan udah dibilang ya disclaimer on. Jadi apa namanya wait and see terlebih dahulu ya. Iya, gitu. Mm-mm. Oke, siap, siap, siap. Nah, tapi saya itu sebenarnya paling penasaran dengan tadi sektor yang pertama disebut sama Rahel. Sektor yang paling pertama disebut itu adalah infrastruktur gitu di Q3 ini. Nah, Hmm. semenarik apa sih infrastruktur kan kalau nggak salah story-nya dari kemarin itu banyak yang nggak kejadian gitu ya. Kayak misalnya ibu kota baru lah, apalah nggak jadi semuanya gitu ya. Nggak, intinya bukan ibu kota barunya yang nggak jadi, Hmm. tapi story-nya nih yang orang tunggu-tunggu kayaknya kok nggak membuat sahamnya bergerak signifikan gitu. Infra tunggu ya. Kalau aku tuh infrastruktur tuh lebih ke milihnya tuh lebih ke mana? Tower-toweran loh kok. Oh, oh, tower-toweran ya, Hmm. kayak TOWR gitu ya, Tebik, um, Tebik, iya 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 iya, sama terus MTEL apa ya, apa apa tuh? Mitra Iskat, Tel bukan ya? Oh, ISAT. Axel, iya kayak gitu-gitu. Bukan, tapi kalau seandainya yang konstruksi, entah mengapa ya aku tuh kurang kurang suka sama saham konstruksi itu. Kecuali kalau memang dia itu ada divergence baru aku ikut gitu. Tapi kalau seandainya
ya gitu-gitu aja ya enggak lah, enggak tertarik aku gitu. Karena apa? Karena kalau dari dilihat dari perusahaan ya nggak sanggup aku bayangin utangnya gitu loh kok. Oh, oke, 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 oke. Jadi kalau dari infrastruktur ini yang menarik dari emiten tawar-tawaran itu yang mana ya? Apakah semuanya atau gimana nih pandangannya Rahel? Ya menarik, menarik. Kalau aku menarik, suka apa namanya, teknikalnya memang mereka tuh bagus-bagus semuanya ya kok ya. Cuma sekali lagi yang aku bilang, kalaupun mau masuk, dilihat dulu chartnya, cari itu valid swing low sama swing high-nya yang mana. Nah itu dari situ teman-teman itu mulai keker arah mana, apa harga mana yang bisa ditampung gitu loh. Hmm, oke, oke, oke. Kalau stock pick-nya Rahel dari yang emiten infrastruktur ada di mana nih? Tapi aku udah di dalam loh ya. Mm-mm. Jadi Disclaimer kalau on ya. enggak, maksudnya tuh jangan sampai orang tuh mikir aku curangin orang gitu loh dengan pohon-pohon. Mm-mm. Padahal aku udah ada di dalam. Yang aku apa boleh Mm-mm. jujur sekarang aku itu ada di ISAT, tapi udah jauh Oh, banget udah jauh banget ya. gitu. Isat kayaknya emang Oh, dari kemarin ini emang rally terus ya. Ini kalau kita lihat nih, iya, tuh udah 9.600 sekarang. iya. Masuknya juga Heeh. cuma gara-gara divergence doang. Divergence terus aku lihat ada Oh, endorsement yang dimakan, ya udah aku menetap di sana gitu. oh, oh, oke, 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 oke. Nah, ini nih saya mau nunjukin ke Cuan Troopers ya, yang dimaksud sama Rahel tuh udah tinggi banget Iya, di sini ya untuk ISAT ya. Jadi ini maksudnya kalau udah kayak gini nih udah cukup berisiko ya untuk masuk ya. hmm, sebenarnya kalau beresiko sih enggak kok, tapi masuknya Heeh, pada waktu dia merah gitu, pada waktu dia terkoreksi diskon gitu. koreksi. Heeh, Iya, jadi masuknya di iya mana? tuh. Terkoreksinya di mana? Koreksinya itu deket ini loh nih. Berapa tuh yang ada sudutnya itu? Mundur ke bawahan kok, mundur Heeh, ke bawahan. Ke bawah ini lagi. ke bawah. Nih, Heeh, ntar yang ada ini saya sudutnya. giniin ya. Ini loh, Ini ini. Berapa sih ini harganya? Eh, ini loh kok yang merah, yang ada merah. ekor merah. Oh, ini di sini Nah, kah iya, atau di iya, sini? iya, iya, Yang ini ya? itu tadi. Iya, heeh. Ini. Nah, Oh, mm-mm. 8.600-an nih berarti. Karena kalau dibilang udah ketinggian di market itu nggak ada yang ketinggian, nggak ada yang kerendahan sih kok. Karena kita beli tinggi bisa jual lebih tinggi lagi gitu. Oh, oke, 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 oke. Iya, sekarang pergerakannya di sini, mungkin ini polanya memang agak konsolidasi ya, Iya, karena kan tuh, tuh ya dia dia, dia dia mulai geraknya, sideways. iya, 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 iya. Nah, Biasa terus nih koko istilahnya kalau lagi kayak gini sideways ya. nah Oh, terus koko ini ukur itu dari dasarnya Bollinger Band atas ke Bollinger Band bawah ke atas itu berapa persen. Nah, terus resikonya uh-uh. berapa? Mulai diukur dari sana. Kalau seandainya keterima itu apa namanya resikonya masuk pada waktu dia terkoreksi, tidak memikir apa tidak tidak ngejebol ininya apa namanya valid swing low-nya gitu loh. Oh, oke, 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 paham, Hmm. paham, paham, paham. Wah, ini menarik juga nih untuk diperhatikannya untuk emiten tawar-tawaran. Thank you, Rahel. Ini udah kasih satu masukan ya untuk emiten tawar-tawaran. Nah, selain infrastruktur, tadi Rahel juga sempat sebut finance gitu ya. Nah, kalau Hmm. di finance sendiri seperti apa pandangannya Rahel nih dilihat dari sisi eh, teknikalnya? Sektoralnya Eh, eh, ya. dari sisi sektoralnya dulu nih kalau finance. Kalau finance ini dia kan memang udah deket-deket area resisten kok. Cuma memang resistennya ini apa namanya? Tapi kan
ada inflow di sana itu loh yang nggak bisa diabaikan gitu. Inflow itu tidak bisa diabaikan karena memang inflow-nya itu menggerakkan harganya. Inflow yang aku punya itu adalah inflow yang memang di luar rata-rata pembelian gitu kok. Hmm, oke. Mm-mm. Di luar rata-rata pembelian. Oke. Nah, seperti apa tuh yang maksudnya inflow di luar rata-rata pembelian? Akumulasinya dia besar dan itu net buy gitu. Oke. Kalau Berarti kalau hari ini di Big itu kan Bangs doang dong ya? enggak malahan Big Bang itu cuma ada BCA sama BMRI, BTPS. Ya, cuma yang besarnya itu adanya di Kanatek itu infonya lumayan besar. Nah, aku mikirnya bank-bank yang digital itu akan ke bawah juga gitu. Hmm, oke, oke, oke. Bank digital, iya kan kalau ngomong bank digital kan belakangan memang bank digital ini kayak gimana ya, geraknya justru bergerak ke bawah, Iya, bukan ke atas. Ya ini pandangannya seperti apa? Berarti memang harus nunggu Big Bangs-nya dulu ya untuk gerak. Tapi kan Big Bangs-nya kayaknya udah gerak signifikan nih, Rahel. Kayak banyak bank yang udah sentuh, bank besar yang udah sentuh all time high gitu, kayak Bank iya, Mandiri iya, kemarin. Ah, ah. iya. Nah, tapi kayaknya yang bank digitalnya masih belum ada pergerakan signifikan gitu. Nah, tapi kalau dilihat bank digitalnya belum ada pergerakan signifikan, nah memang kalau secara teknikal aku itu ngelihat yang lumayan baik atau memang aku cuma ngelihat itu doang ya. Enggak juga sih. Aku lihat semua bank digital semuanya aku lihat. Mm-mm. Cuma yang menurut aku lumayan baik itu ada di Arto. Oh, oke. Masih di Arto ya. Ini belakangan memang banyak yang sebut-sebut Arto. Memang berarti dari sisi teknikal itu baik gitu ya, kalau untuk Arto. Baik kok. Oh, oke. Mm-mm. Tapi ini ya hari ini lagi kena koreksi. Ini apakah artinya diskon dapat murah atau dia bisa lebih murah lagi nih dari ini? Nih ya, saya tunjukin ke John Troopers nih. Ini ya, Nah, Arto, itu kan pergerakan Arto. itu Koko lihat yang kaki merah itu loh. Kaki Ah, merah. ah, Kiri, kiri, iya, kiri, 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 ini ya, kiri, kiri ke sana, kiri, masih sebelah kiri. kiri. Oh, ke Yang bentuk sini. ya, ya. Itu Oh, oke. itu Ah, ah. nggak boleh jebol. Oh, ini levelnya 2240. Hmm. Oke, ini kita tandain ya. 2240. Sip. Ini nggak boleh jebol ya, 2240 untuk Nggak. Arto. Hmm. Ini berarti posisi kita ini wait and see dulu nih. Apakah dia akan ke level deket-deket sini gitu ya? Mm-mm. Uh, uh, Kalau seandainya atau kalau seandainya di area tadi itu kaki merah itu dia ada rejection itu bagus, masih oke oke. gitu. Tapi kalau itu jebol itu gawat gitu kok. Oh, bisa jauh jatuh lagi ke level seribuan ya. Kemarin kalau nggak salah sempat kena level seribuan something nih Arto ini kalau kita tarik. Ya, Tuh 1965 tuh kemarin ya. di sini ya. Oke, ini yang perlu dijaga. Nah, ini ada dari Cuan Troopers nanya tentang BTPS gitu. Katanya BTPS masuk di entry berapa? Kemudian ini suku bunga masih tinggi, bank digital likuiditas masih rendah, apa bisa naik? Nah, itu yang aku bilang tadi, aku itu Kita coba ya, BTPS. tidak melihat sentimen gitu. Jadi aku Heeh. cuma lihat Tapi kita buktiin teknikalnya aja ya, pergerakan ya. teknikalnya. Jadi aku lihat eh, ranging dia tuh di mana gitu loh kok. Mm-mm. Karena dia akan sampai di sana gitu. Kok kotakin itu rangingnya dia di mana tuh? Heeh. Yang ini ya, yang saya tulis Enggak, ini ya. enggak, enggak. Itu eh, Heeh. apa? Atasnya Bollinger Band, atas Heeh.
ujung Ini. ketemu ujung atas, terus Heeh. Bollinger Band bawahnya itu kotakin. Nah, itu area pergerakannya BTPS. Ini ya di sini ya berarti ya. Terus aku nggak kelihatan gitu Oh layarnya. ya. Ini gini ya gini bener nggak nih? Ini bisa Nggak kita rubah nih nanti kelihatan, nih. nggak Oh kelihatan nggak gitu. kelihatan ini. Ya, Ini. ya udah segitu. Oh ini. Hmm. Oh ini ya gerak kotaknya. Ya. Oh gitu cara lihatnya. Oke 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 paham paham paham. Ya, Jadi ada 2350 kisaran 1870 sampai 2350 nih. ya. Terus Ini itu ya berapa ranging. tuh? Rangingnya tuh berapa gitu? 21%, Oh lumayan. iya 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 iya. Nah, Oke. kalau teman-teman Jadi itu kalau pengen entry, nah strategi entry-nya gimana nih untuk BTPS? kalau mau entry itu boleh, tapi stop loss-nya itu di 2040. Nah, kalau stop loss-nya 2040 untuk ngurangin Heeh, 2040 ke harga sekarang tuh berapa ya? Bentar ya kok. heeh. 5,4% kan. Jadi gimana supaya ngecilin resiko 5,4 mm-nya dibagi 3 gitu. Oh, oke 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 oke. Berarti tunggu ke 2040 dulu gitu ya? Nggak entry sekarang? Entry sekarang boleh, tapi di Heeh. rasa-rasa dulu kira-kira kalau seandainya minus Ini. sampai 5,4 sanggup nggak ditanggungnya? Oh, Kalau nggak oh, sanggup, artinya untuk ngecilinnya tunggulah dia turun deketin harga stop loss-nya gitu loh kok. oh, oke 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 baik paham paham. Nah Ya, ini untuk yang BTPS ya entry sekarang oke. Tapi dia bisa ke ini untuk kotak tertingginya ini atau resisten itu bisa di 2350-an. Ya, jadi nanti dihitung-hitung aja risk rewardnya karena ya. nanti risknya ini ada di 2040 gitu ya, ada di sini untuk Heeh, heeh, risknya gitu. Nah, betul. entry-nya di sini, rewardnya lebih banyak lah ya kalau kita lihat daripada kalau beneran nih bisa sampai nih. Beneran dong. Siap 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 siap. BTPS. Saya udah note nih Rahel ada alarm 2040 entry besok. Tapi ini ya kok, Oke. maksudnya tuh di apa MM-nya tuh dijagain gitu, jangan Iya iya sampai iya iya. beli di satu harga, jangan gitu. Kalau kira-kira 5% Heeh. itu besar, artinya MM-nya dibagi 3 supaya ngecilin resikonya gitu. Oh, oke 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 siap. Nah, saya pengen tanya berkaitan dengan sektor lain nih. Tadi kita ada Ya, bahas beberapa sektor ya. Ada infrastruktur, kemudian ada energi tadi sedikit dibahas, kemudian perbankan, ada bank digital. Nah, ini kebetulan ada yang tanya tentang GoTo gitu, sektor teknologi ini gimana? Dan juga kita langsung lihat study case-nya di GoTo gimana. Karena tadi GoTo kalau nggak salah geraknya cukup signifikan ya dari harga 91 tutupnya di 97 kalau nggak salah. Nah ini dia nih chartnya. eh Goto 0,9-nya di mana ya? Tunggu ya, Pak ya, tunggu ya. Ah, ah, siap. Hari ini tutup di 97 nih, menarik banget kalau kita lihat chartnya. Kenapa sih pada senang di sini? Heran deh aku. Iya, Hah? ini saham segala umat nih kayaknya nih GoTo nih. Sebenarnya kok Goto itu dia itu udah berhenti bikin lower low loh kok. Tapi Oh, iya, dia berhenti untuk bikin lower low tuh itu bagus. Itu udah satu tanda dia itu bagus. Tapi balik lagi mau dia war juga sekali lagi aku tuh kurang apa ya? Kurang oke lah untuk digoto sih kok benernya. hmm, oke oke. Tapi kalau ada yang tetap kekeh nih mau ngambil nih teknikalnya gimana nih Rahel? Goto itu mana ya? Tuh kan 95 aja dia udah jebol. Hmm,
Gini, kalau memang mau ambil, itu tuh boleh stop loss-nya buang kalau dia turun di bawah 89. Kalau dia turun di bawah 89 ya, ini saya langsung tandain. Nah, di sini nih. Ini ya. Ini dia masih hovering di atas Iya. 89. Karena kalau Oh, seandainya dia udah apa namanya ngejebol 89, itu tuh artinya kan dia mulai ada tanda-tanda dia mau bikin lower low lagi gitu loh kok. ah, ah. Oh gitu. Ada tanda-tanda mau bikin lower low lagi. Heeh. Nah, ini Ada kan kalau struktur yang kita lihat, dirusak gitu kok. ah, iya, 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 iya. Ini kalau kalau ngomongin tentang struktur, ini saya ingat nih, saya pernah diajarin sama Rahel tentang struktur-struktur pergerakan teknikalnya ya. Nah, Aku kalau tuh kita kemarin lihat dari tuh sisi lupa loh. teknikal, Aku tuh gimana? kemarin lupa mau ngasih tahu Koko itu eh, cara nyari valid swing high sama swing low tuh aku lupa karena aku nggak bawa kertas kemarin itu. Iya, berarti harus ada session khusus lagi nih belajar bareng Rahel ya. Lupa aku. Iya, iya, iya. Nah, ini nih Rahel, ini kan kalau kita lihat candlenya sebenarnya candle bagus gitu ya. Pola satu candle ini white marubosu. Biasanya katanya kalau dia kayak gini, besoknya katanya bakal hijau gitu. Gimana nih pandangannya Rahel? Nggak juga kok. Heeh, Tunggu ya, aku lihat. Aku tuh ya apa masuk kalau memang dia itu ada inducement yang dimakan. Maksudnya inducement tuh apa ya? Eh Gini deh, kalau dia bisa lewatin 98 itu bagus. Itu bagus, udah lumayan lah, udah dia mulai naik kelas lah kalau heeh, 98 itu bisa heeh. dilewatin gitu. Kalau untuk trading pendek ya, karena aku ngeliatnya di 1 jamnya gitu. Oke. Tapi kalau 98-nya itu nggak lewat, ya nggak itu nggak akan kemana-mana dia gitu kok. Oh, berarti 98. Ini kan udah 97 nih. Kalau besok, ini maksudnya dia kalau berhasil tutup di atas 98 gitu ya? Enggak, lewat keselomot aja sedikit lewat dari 98 untuk Heeh. trading pendek udah boleh gitu. Oh, oke, oke, oke. Ini soalnya kan udah tutup di 97, most probably kan besok bisa lah gitu kan. Masa nggak sampai Siapa 9? yang tahu? Beda satu perak ya. Iya ya, siapa yang tahu ya. Iya. Emang emang situ MM-nya gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, menarik, menarik nih ya. Moga-moga ini yang bertanya terkait GoTo ini udah bisa kejawab ya, teman-teman Cuan Troopers. Karena saya akan beralih ke pertanyaan saya lagi di 10 menit terakhir kita ngobrol bareng Rahel. Saya pengen tahu dari semua sektor yang disebutin sama Rahel, Rahel itu paling ngejagoin sektor yang mana sebenarnya? Untuk Finance kok. Q3 dan menuju Q4. Oh, masih tetap di finance ya? Ya masih di finance. Oh, sampai akhir Q3 sampai nanti di Q4 juga masih Iya. ya. Uh-uh. Oke, oke, oke. Beberapa perbankan juga tadi sudah disebutkan, tapi saya pengen tahu yang dari finance ini lebih condong kemana, Rahel? Ke bank digital, ke bank besar, medium gitu, atau yang mana nih? Kalau untuk trading, cuma untuk trading Heeh. pendek-pendek aja, bank digital itu masih oke kok. Tapi Mm-mm. kalau kalau untuk aman, ya bank-bank besar. Oke, oke. Favoritnya di mana, Rahel? BRI, Mandiri, BCA, atau BRI kalau nggak salah saya lihat ini ada Black Marubosu ya tadi ya. Iya, iya BRI, betul. BBRI. Udah boleh beli nggak sih? Oh, bukan Black Marubosu. Pokoknya nih candle merahnya tebel nih, lumayan nih. 5575 ya tutupnya tadi. Tunggu ya. Kena Dikit support lagi lah. ya. BBRI tah? Yang mana? Iya, BBRI, BBRI. Turun dikit lagi lah, boleh beli kok.
turun deh. Iya beneran. Nih kayak Kayak gini nih gitu. ya, kalau kalau kita sama Rahel ya, diajarin nawar. Nggak beneran. Turun dikit Ini udah lagi. rendah belum? Itu masih bisa lebih murah gitu. Boleh dong supportnya Rahel. Ini langsung aku gambarin buat Chat Troopers. 5.500 pas. Enggak. Enggak ya? Ini berarti Eh, 5550. iya Udah betul. ini. Hah? 5550? 55. Iya. Oh, Area oke. area Udah area di demen dia sisa satu itu, tik lagi nih. aku rasa itu nggak ya, bentar ya kok ya, bentar ya. Mm-mm. Aku nyari ini udah berapa sih? Ini 5575. Kalau ke 5550 dia satu tik lagi nih di bawah level penutupan hari ini. Kalau kalau mau apa? Mau beli Mm-mm. kalau aku tuh karena memang cari cari amannya orangnya, itu aku Heeh. area area 5550 sampai 5500 masih oke lah. Oh, 5.500 sampai 5550 ya. Level beli nih, level beli. Oke. Untuk level ininya resistennya ini apakah ada di 5750 yang kemarin ya Iya, sempat yang sentuh? kemarin Heeh. lima Oh, oke. lima tujuh lima Wah, puluh lumayan lah ini. ya lumayan Heeh. tuh. Tapi tuh Lumayan aku tuh banget nih. pengennya teman-teman tuh yang ikut live itu sambil eh, Heeh. apa coba-coba Analisa gitu sendiri cari. ya. Iya, Iya, enggak maksudnya ini tuh ya. cari-cari area-area beli itu sebenarnya di mana sih? Kenapa area di situ? Terus jadi jangan jangan cuma tinggal nyari area belinya di mana, area jualnya di mana. Itu aku paling males tanya kayak gitu. Kalau Heeh. mau nanya kasih gambarnya ke aku, nggak apa-apa di banyak kok yang ngirimin aku di Instagram itu gambar-gambarnya Ini. itu banyak. Heeh. Oh, oke oke oke. Jadi nanti bisa dianalisa gitu ya. Iya, Salah apa benernya. iya, Heeh. Iya iya iya. Nah, tapi kalau misal ini berhubung Rahel bilang kayak gitu, kalau misalnya pengen bisa join bareng grup tradingnya Rahel gitu, itu bisa kemana sih Rahel? Boleh nggak nih dikasih tahu ke Cuan Troopers? itu tinggal tinggal WhatsApp Mm-mm. admin aku aja kok, tinggal WhatsApp Mm-mm. admin aku. Kalau untuk yang grup stock pick ya, tapi kalau untuk yang pendidikan memang sekarang kan aku kan Heeh. apa namanya masa pendidikan kemarin kan grup belajarnya itu baru selesai minggu depan 1 bulan kan Mm-mm. mereka belajar. Nah setelah itu baru mungkin aku buka kelas untuk pendidikan lagi. Tapi kalau untuk grup stock pick itu nggak ada batasan waktunya gitu, memang ada terus gitu. Oh, oke. Carinya nanti langsung di IG Wisata Saham. Iya, Oke, itu kan ada WhatsApp langsung aja adminnya. berarti ya. Mm-mm. Oke, berarti langsung aja cari Rahel lewat admin Wisata Saham buat nanti belajar tentang gambar chart gitu ya, tentang diskusi tentang apakah technical analisisnya sudah benar apa enggak. Ya, Nah, ini ada juga yang bertanya berkaitan dengan mungkin ada dua stock pick lagi ya untuk emiten-emiten gede. Ini tadi ada yang tanya BBNI gimana kalau masih diperbankan katanya. Nih coba kita lihat nih BBNI. Oh, BBNI pas BBNI kena juga. resisten ya. Iya, 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 benar. Kena resisten, akhirnya dia langsung turun ya. Sama ya, BRI dan BNI ini sama-sama koreksinya modelnya kayak gini nih, Iya. candlenya. Nah ini kalau BNI ini Mm, malah lebih enak dilihatnya tuh kok. Dia Iya, apa namanya rangingnya kelihatan banget kan. ah, Area benar. area perdagangannya di mana itu kebaca banget kan kalau BNI itu. Ya udah tinggal tunggu di situ. Oh, oke, 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 oke. Ya enggak? Ya kan? Ini ya, Ya kan? i- Ya. ah, ah. Ini berarti masih mau koreksi dulu nih ke bawah. Kalau kita pengen ini ya berdasarkan diskusi kita tadi, kalau memang kita pengen nawar nih, nawar ala Rahel, ini boleh kita nawar di 9.000 gitu ya. Enggak dong kok. Lebih di bawah Mendekati lagi. mendekati 8.900. Oh, Coba kok cari area 8.900 ini. kenapa ada di sana? Iya Ya. benar nih ya. Oke, nih, 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 Nah, nih. Pas banget nih.
Nah, ini dia Hmm, 8.900 ya. Mungkin ya, karena banyak ini nih. Nah, kalau kita tarik jauh ya, 8.900. Oh, dia kayak semacam penopang juga lah ya, semacam supportnya ya. ya. Oke. Nah, ini ya, kalau kita pengen cicil beli lah ya, nih di sini bisa. Jadi Hmm. sekarang sabar dulu nih buat yang pengen masuk atau pengen nambah barang lagi di BBNI, ini mungkin bisa jadi satu opsi ya, 8.900. Oke. Tapi ya kok Mm-mm. kadang-kadang 8.900 itu sama marketnya nggak disentuhin. Jadi dia cuma beda satu tik di atas 8.900, abis itu ngacir dia ke atas. Suka kayak gitu. Jadi area Oh, 8.900-nya itu tidak jebol gitu. iya, iya, iya. Ketahan ya di sini nih. Mm-mm. 89, 8925 Ya, ya. ya, ya. Area-area ini nih yang bisa diperhatikan oleh Cuan Troopers. Oke. Nah, satu topik lagi, tadi ada yang bertanya tentang Astra Internasional gitu. So, mungkin kemarin habis ikut GIAS kali ya, habis jalan-jalan ke sana, lihat banyak mobil, kayaknya banyak mobil laku nih, gitu. Mungkin Astra kan memang untuk otomotif yang paling apa namanya, yang membukukan paling banyak penjualan biasanya dari grupnya Astra tuh. Iya. Mm. Nah, ini kita lihat nih, tapi ini kok ada gap ya? Ada gap Apakah dia. Gapnya itu belum tertutup tuh kok. iya, iya. Berarti ada kemungkinan dia nutup ini dulu ya, 6625 ini. Eh, kalau aku apa namanya lebih lebih lihatnya dia akan nutup gap dulu. Cuma gap gap ketutup juga nggak mesti dia langsung naik itu enggak, tapi bisa juga ke Mm. 6375 itu. Waduh, 6375. Wah, ini Ya, di bawah banget nih ya, nih. Saya kasih nih. 6375 tuh di sini nih. Ini pergerakan harga sekarang ada di sini. Ini Heeh. dia bisa aja ke sini ya. Bukan nggak cuma sekedar nutup gap gitu. Ini Bukan. ini juga bisa menutup profit yang selama ini tidak direalisasikan. Iya benar. Misalnya waktu itu belinya belinya di sini kan, oh naik 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 gap up, tapi oh masih bisa naik ternyata turun gitu ya. Iya. Waduh, oke oke. Jadi benar kata Rahel, tolong diatur strategi tradingnya seperti apa gitu ya. Untuk di kuartal ketiga ini, money management matters pastinya. Dan tentunya untuk stock pick tadi juga sudah diinformasikan dan juga dari sisi sektoral sudah dikasih tahu sama Rahel yang mana yang oke sebenarnya ya untuk Ya. dilirik-lirik dan dianalisa. Nah, Rahel, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup IG Live kita pada malam hari ini. Boleh nggak sih dikasih tips yang paling penting untuk para cuan troopers gitu? Terutama mereka yang juga memegang technical analysis untuk melakukan transaksi di pasar saham. Eh, kalau aku karena aku basicnya teknikal, eh, menurut aku ya teman-teman itu gitulah nggak perlu yang susah-susah dipelajarin, cukup teman-teman itu belajar dari pembentukan market structure itu aja gitu. Uh, Karena uh, kenapa, once teman-teman itu salah menentukan valid swing low sama valid swing high, berantakan semuanya kok, gambar oh, apapun nggak akan valid gitu kok. oke. Dan untuk belajar lebih detail dan diskusi teknikal, apabila tertarik untuk diskusi dengan Rahel, jangan lupa kunjungi Instagram Wisata Saham. Nanti akan diarahkan ya melalui admin supaya bisa berdiskusi teknikal dan belajar lebih banyak lagi nih Ya, bareng Rahel. Thank you banget waktunya ya, Rahel. Ya, gimana? enggak sebenarnya Ada yang mau aku sih ditambahin tadi? enggak mereka mau belajar apa namanya belajar nggak perlu join ke private jet langsung tuh nggak perlu, karena memang private Ah, jet itu mahal kan kok. Nah kalau mereka emang mau nanya-nanya soal chart, ya kirim aja chartnya lewat Instagram, tapi mm-mm. jangan nanya ke aku beli di mana jual di mana, aku kan bukan robot gitu kok, kalau mau Iya, diskusi ya kayak gitu. iya. Iya. Oke. Benar ya. Tetap analisa sendiri memang. Iya. Disclaimer on ya. Keputusan jual beli ada di tangan teman-teman cuan troopers. Mm. Baik.
Kalau gitu, thank you banget waktunya Ya, Rahel untuk ya diskusi kok. Instagram Live pada malam hari ini. Ya, Semoga teman-teman Cuan Troopers juga yang menyaksikan pada malam hari ini bisa dapat banyak masukan dari wisata saham supaya di kuartal ketiga dan di kuartal keempat nanti tradingnya bisa portofolionya merah, bisa wisata ke zona hijau. amin. Oke, oke, amin. Thank you banget Rahel, thank you banget Ya Cuan kok. Troopers. Bye-bye. Bye.